Pak Sarman bukanlah sopir truk sembarangan. Usianya sudah lebih dari 50 tahun, dan lebih dari separuh hidupnya ia habiskan di balik kemudi. Jalanan dari kota ke kota, jalur berliku di pegunungan, hingga jalanan sepi di tengah hutan sudah ia lahap berkali-kali. Baginya, truk bukan hanya kendaraan, melainkan rumah kedua. Malam itu, di sebuah warung pinggir jalan, Pak Sarman duduk menikmati kopi sambil berbincang dengan seorang sopir muda bernama Roni. "Pak, kalau dihitung-hitung, sudah berapa lama jadi sopir?" tanya Roni sambil menyeruput kopinya. Pak Sarman terkekeh, menyalakan rokoknya dan menghembuskan asap perlahan. "Dari umur 20-an, nak. Sekarang aku udah kepala 5, jadi ya, hampir 30 tahun lebih lah aku ngaspal." Roni melongo. "Wah, lama banget, Pak. Pasti udah hafal semua jalan ya?" Pak Sarman mengangguk. "Iya, jalan itu udah kayak garis tangan sendiri. Dari jalur pantura yang padat, sampai jalan tikus yang cuma bisa dilewatin kalau udah pengalaman. Tapi ya, pengalaman banyak, cerita aneh juga banyak." Roni menyeringai. "Cerita aneh? Maksudnya, yang mistis-mistis gitu, Pak?" Pak Sarman terdiam sejenak, menatap langit malam. "Kalau aku cerita, kamu jangan takut ya?" Roni mengangguk antusias. Pak Sarman menghela napas, lalu menepuk pundak Roni. "Dengerin baik-baik, ini kejadian yang aku alami sendiri, di sebuah jalan sepi di tengah hutan." Ia menghabiskan sisa kopinya, membuang puntung rokok, lalu mulai bercerita. Malam itu, hujan rintik-rintik turun membasahi jalan. Lampu truk Pak Sarman menembus gelapnya malam, sementara wiper sibuk menyapu kaca depan. Jalanan lengang, tidak ada kendaraan lain, hanya suara mesin yang menderu dan gemericik air hujan. Pak Sarman menarik napas panjang, merasa agak sepi malam ini. Biasanya, kalau ada kernet, ada yang bisa diajak ngobrol. Tapi kali ini, ia harus berangkat sendiri. "Seharusnya tadi ngajak Udin, ya," gumamnya sambil membetulkan posisi duduk. "Tapi anak itu lagi pulang kampung." Ia melirik jam di dashboard, hampir tengah malam. Perjalanan masih jauh, yang penting jangan sampai ngantuk. Ia mengulurkan tangan, mengambil termos kopi dari sampingnya. Setelah meneguk sedikit, ia menghela napas dan menyalakan radio. Namun, baru beberapa detik radio menyala, suara statis terdengar. "Sial, nggak ada sinyal di sini," gerutunya. Pak Sarman akhirnya memilih mendengar suara mesin saja. Tangannya tetap kuat menggenggam setir, matanya fokus ke jalan yang mulai berkabut tipis. Ia paham betul, jalanan sepi seperti ini sering bikin lengah. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa malah celaka. Tiba-tiba, di tepi jalan, samar-samar ia melihat sosok seseorang berdiri, seorang wanita dengan selendang menutupi kepalanya. Pak Sarman mengernyit. "Hah, orang malam-malam begini." Wanita itu melambaikan tangan, meminta tumpangan. Pak Sarman mengerutkan kening. Dari balik kaca depan yang mulai berkabut, ia melihat wanita itu berdiri di tepi jalan, tepat di bawah rintik hujan. Tubuhnya dibungkus kain panjang, dan wajahnya nyaris tak terlihat karena tertutup selendang yang menjulur hingga ke dagunya. Ia melambai pelan, seolah ragu-ragu. "Pak, bisa numpang?" Suara wanita itu pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan dan mesin truk yang masih menyala. Pak Sarman menepikan kendaraannya, menurunkan kaca sedikit. "Malam-malam begini, Mbak, mau kemana?" tanyanya, sedikit curiga. Wanita itu tetap berdiri di tempatnya, tubuhnya diam tak bergerak, hanya tangannya yang masih terangkat. "Ke depan, Pak, bisa numpang." Suaranya tetap lirih, tapi ada nada memohon yang membuat Pak Sarman merasa tak tega. Ia melirik ke kanan dan kiri. Jalanan tetap sepi. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lain. Hanya hutan yang gelap di sisi kiri dan kanan jalan. Pak Sarman menghela napas, lalu mengangguk. "Ya sudah, ayo naik. Tapi saya nggak bisa antar jauh, ya." Wanita itu tidak langsung bergerak. Ia tetap berdiri beberapa detik sebelum akhirnya melangkah pelan ke pintu truk. Gerakannya sangat halus,
seolah kakinya tidak benar-benar menapak di tanah. Pak Sarman merasakan bulu kuduknya meremang, tapi ia mengabaikannya. Saat wanita itu naik, ia tetap menunduk, menyelubungi tubuhnya dengan kain selendangnya. Pak Sarman melirik sekilas saat ia duduk di kursi penumpang. Aneh, bajunya basah karena hujan, tapi tidak meneteskan air sedikit pun. Pak Sarman merasakan sesuatu yang tidak beres. Sejak wanita itu naik ke truknya, suasana menjadi begitu sunyi. Tidak ada suara selain deru mesin dan gesekan wiper yang terus-menerus menyapu kaca depan. Sesekali ia melirik ke samping, mencoba menangkap ekspresi wanita itu, tetapi wajahnya tetap tersembunyi di balik selendang. Tangannya terlipat rapi di pangkuan, tubuhnya kaku, nyaris tak bergerak. Pak Sarman menelan ludah. Ia mencoba bersikap wajar. "Mbak, rumahnya di mana? Saya bisa antar sampai yang dekat-dekat saja." Wanita itu tidak langsung menjawab. Suara rintik hujan terasa semakin berat di telinga Pak Sarman. Setelah beberapa detik, akhirnya wanita itu berkata, "Tidak jauh, Pak. Nanti saya turun sendiri." Jawabannya datar, tanpa emosi. Pak Sarman mengangguk pelan. Tangannya kembali menggenggam setir erat-erat. Ia mencoba fokus ke jalanan, tapi rasa tidak nyaman di dadanya semakin menjadi. Entah kenapa, udara di dalam kabin terasa lebih dingin daripada seharusnya. Ia melirik kaca spion sekilas, dan saat itulah darahnya seakan membeku di tempat. Di kaca spion, wanita itu masih duduk di sampingnya, tapi tidak ada kakinya. Pak Sarman langsung membelalakkan mata. Napasnya tercekat. Tubuh wanita itu seakan melayang di atas kursi, dengan gaun panjangnya menggantung tanpa menyangga apapun. "Astagfirullah," desisnya, nyaris tak bersuara. Tangannya sedikit gemetar, tetapi ia tetap menggenggam setir dengan kuat. Jantungnya berdebar kencang, nyaris ingin berhenti. Tapi ia mencoba tetap tenang. Ia tidak boleh panik, tidak boleh melakukan gerakan mendadak. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengalihkan pikirannya. "Tenang, Sar, mungkin kamu cuma salah lihat, mungkin ini cuma perasaanmu saja," batinnya meyakinkan diri. Namun, entah mengapa, ia merasa wanita itu sedang memperhatikannya. Walaupun wajahnya tertutup selendang, Pak Sarman bisa merasakan tatapan tajam menembus tubuhnya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan tetap menatap ke depan. Jalan mulai menanjak dan berkabut tebal. Hutan di sisi kiri dan kanan jalan semakin pekat, hampir tidak terlihat karena gelapnya malam. Tiba-tiba, suara lirih terdengar di sampingnya. "Pak!" Pak Sarman hampir melompat dari kursinya. Wanita itu berbicara lagi, kali ini dengan suara yang lebih pelan. "Hati-hati di depan, Pak, tempat saya dulu kecelakaan." "Dek!" Seluruh tubuh Pak Sarman menegang. Kata-kata itu menusuk dadanya seperti pisau dingin. Ia langsung menatap ke depan, dan melihat sesuatu yang membuat darahnya benar-benar hilang dari wajah. Di depannya, jalan tiba-tiba berakhir. Tidak ada jalan lagi, hanya jurang menganga. Pak Sarman spontan menginjak rem sekuat tenaga. Ban truk berdecit keras, menciptakan suara gesekan yang tajam di atas aspal basah. Badannya terdorong ke depan, dadanya hampir menghantam setir. Truk berhenti tepat di tepi jurang. Jantung Pak Sarman nyaris copot. Jika ia telat sedetik saja, truknya pasti sudah terjun bebas ke dalam kegelapan tanpa jejak. Dengan napas tersengal-sengal, ia menoleh ke samping. Tapi kursi penumpang itu kosong. Wanita itu sudah tidak ada. Pak Sarman buru-buru menengok ke belakang, matanya mencari-cari, tapi tidak ada siapa-siapa. Tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada suara langkah kaki. Hanya angin malam yang berembus melalui celah jendela, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di dadanya, rasa takut bercampur dengan kelegaan. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, tetapi dadanya masih berdebar kencang. Setelah beberapa saat, tangannya bergetar saat mengambil botol air di sampingnya. Ia meneguknya cepat, berusaha menenangkan diri. Lalu, dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia meraih ponselnya dan melihat jam, pukul 0 tepat.
Pak Sarman mengusap wajahnya, lalu mengarahkan pandangannya lagi ke jurang di depan. Jantungnya masih berpacu kencang saat menyadari sesuatu. Bagaimana kalau wanita tadi sebenarnya bukan menakut-nakuti? Bagaimana kalau dia sebenarnya baru saja menyelamatkannya? Jadi, itulah kira-kira pengalaman horor saya. Pak Sarman mengakhiri ceritanya dengan menarik napas panjang. Kopinya sudah dingin sejak tadi, tapi ia tidak peduli. Ia menatap Roni, sopir muda yang sejak tadi mendengarkan dengan wajah tegang. Roni menelan ludah. Tangannya yang tadi menggenggam gelas kopi kini sedikit gemetar. Serius, Pak, itu kejadian beneran. Pak Sarman mengangguk pelan. Aku nggak mungkin ngarang cerita begini, nak. Itu kejadian yang aku alami sendiri. Roni mengusap tengkuknya, mencoba menghilangkan bulu kuduk yang berdiri. Terus, Pak, setelah itu gimana? Bapak balik arah. Pak Sarman menggeleng. Enggak, aku diam dulu di situ, coba nenangin diri. Abis itu, aku cari jalan lain, muter lewat jalur yang lebih jauh. Aku nggak berani lewat sana lagi malam itu. Roni menarik napas dalam. Terus, tempat itu, beneran ada orang yang kecelakaan, Pak. Pak Sarman menyandarkan tubuhnya ke kursi. Matanya menerawang, seolah mengingat sesuatu. Aku juga penasaran. Makanya, besok paginya, aku tanya sama warga sekitar. Roni langsung mencondongkan tubuhnya, tertarik dengan kelanjutan cerita. Terus, gimana, Pak? Pak Sarman menghela napas. Katanya, beberapa tahun lalu, ada seorang wanita yang naik motor malam-malam, sendirian. Waktu sampai di tikungan itu, dia nggak sadar kalau jalannya putus karena longsor. Dia jatuh ke jurang dan nggak selamat. Mata Roni membesar. Astagfirullah, jadi itu beneran dia, Pak. Arwahnya. Pak Sarman mengangguk pelan. Sepertinya begitu. Sejenak, suasana di warung itu menjadi sunyi. Angin malam berembus pelan, membawa hawa dingin yang tiba-tiba terasa menusuk. Roni menggigil sedikit, lalu buru-buru meneguk sisa kopinya. Saya jadi nggak berani nyetir sendirian, Pak, katanya sambil tertawa kecil, meski jelas-jelas masih takut. Pak Sarman ikut terkekeh. Makanya, kalau bisa, jangan pernah jalan sendirian malam-malam, apalagi di tempat sepi. Roni mengangguk cepat. Siap, Pak. Besok-besok, saya ajak kernet aja. Pak Sarman tersenyum tipis, lalu menatap langit malam. Di balik awan yang mulai menipis, bintang-bintang perlahan bermunculan. Ia menarik napas dalam, membiarkan udara malam mengisi paru-parunya. Meski bertahun-tahun telah berlalu sejak kejadian itu, satu hal tetap ia yakini. Beberapa orang yang sudah tiada, mungkin masih punya urusan yang belum selesai.